Terkait tentang intisari daripada pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bahwa dalam pandangan Ki Hajar Dewantoro terkait pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam artian yang seluas-luasnya. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai pendidik atau guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan anak. Kita juga bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, artinya berorientasi pada anak. Memberikan kebebasan untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat atau minat. Berarti dalam hal ini konsep merdeka belajar. Pendidik juga harus terbuka dan juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya daripada anak tersebut. Nah, sedangkan kodrat zaman diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali murid sesuai dengan zamannya. Kalau zamannya anak yang sekarang ya, generasi Z, di mana mereka berada di digital natif, perkembangan zaman yang penuh dengan digital natif, maka kita harus membekali mereka dengan keterampilan atau kecakapan abad 21. Dan tentunya budi pekerti tidak boleh kita kesampingkan. Hal penting yang harus dilakukan guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya. Nah, melayani murid dengan setulus hati, memberikan teladan, konsep ingarso sung tulodo, membangun semangat, ing madya mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Nah, jadi eh, gimana saya sebagai guru yang sekarang tentunya, saya harus mengajar, mendidik sesuai dengan kodratnya anak yang sekarang, di zamannya anak yang sekarang gitu. Saya harus mampu mengajar sesuai dengan, minat, bakat anak-anak yang sekarang. Di mana mereka berada sesuai dengan konteks lingkungan, alam mereka, sesuai dengan zaman mereka. Kalau sekarang zaman mereka adalah zaman yang penuh dengan perkembangan teknologi, tentunya saya pun juga harus menyesuaikan, beradaptasi dengan perubahan zaman. Mengajar yang zaman dulu, teacher center tentunya sudah tidak tidak, relevan lagi dengan zaman anak-anak yang sekarang. Nah, bagaimana cara ngajar kita sekarang harus dikemas juga dengan, perangkat digital juga, sehingga menarik bagi peserta didik. Nah, sedangkan peran atau posisi saya sebagai seorang murid, tentunya saya ingin belajar sesuai dengan karakter saya, dengan lingkungan saya, budaya saya, bakat minat saya, dan sesuai dengan apa yang yang saya inginkan. Artinya saya merdeka belajar, saya tidak dituntut untuk menguasai seluruh materi gitu. Seperti itu menurut saya. Terima kasih.